Oke, kita ingin dengar juga bagaimana suara dari Mas Najib. Monggo silakan Mas, kalau perspektif Anda bagaimana? Baik, terima kasih. Jadi poligami ini memang menarik untuk dibicarakan, didiskusikan. Menarik juga untuk Anda atau bagaimana? Meskipun sedikit sekali dipraktekkan. Meskipun sedikit sekali dipraktekkan. Bang Egy yang pro poligami belum tentu beliau sendiri mengamalkan. Tapi katanya yang penting iman dulu katanya tadi. Kalau kita lihat datanya dari Kementerian Agama, poligami ini sebetulnya menurun justru trennya ya. 2012 ada 995, 13 794, 2014 691, 2015 689, 2016 643. Jadi kalau kita lihat trennya selalu turun dan izin poligami itu setiap tahun nggak sampai 1000. Jadi ini sebetulnya praktek yang sangat sedikit sekali meskipun di mana-mana selalu dibicarakan apalagi di MUI ya. Yang nggak izin. Itu lain lagi. Jadi memang seperti kata Bang Egy, jadi kebanyakan itu punya kemauan tapi tidak punya keberanian. Jadi kata Gus Fahrur tadi lebih baik minta maaf daripada minta izin katanya. Baik, itu pendahuluan aja. Saya ingin bicara soal fikih dulu mungkin ya. Perspektif fikih sebagai orang UIN lah, sebagai alumni UIN. Fikih ini adalah produk hukum turunan dari Al-Quran. Jadi kita bedakanlah, Al-Quran itu kan sudah pasti benar, tetapi ada kemudian kita harus bedakan dengan produk turunannya. Ulama itu memeras Al-Quran kemudian menjadi satu produk hukum yang itu disebut fikih. Nah di fikih sendiri sebetulnya poligami ini adalah termasuk salah satu persoalan khilafiyah sebetulnya. Ada ulama-ulama yang memperbolehkan poligami dengan catatan monogami itu lebih baik. Tapi maksudnya ini saya sampaikan dulu ya, berbagai perspektif ulama. Ini ulama yang bicara dan itu semua berdasarkan Al-Quran. Tapi ada ulama-ulama juga yang melarang poligami. Beberapa ulama itu melarang poligami dan itu berdasarkan Al-Quran. Saya contohkan misalnya salah satu ulama yang sangat populer di era modern ini itu adalah Muhammad Abduh, seorang ulama Mesir. Beliau termasuk ulama yang melarang dan mengharamkan poligami gitu. Dasarnya juga Al-Quran, karena dari kalimat, kan tadi Bang Egy udah mengutip ayatnya di dalam surat An-Nisa itu, ayat Al-Quran itu kan mengatakan fankihu matobalakum minan nisa'i masna wa thulatha wa ruba'. Tapi ada catatan di situ, fa in khiftum alla ta'dilu fawahidatan aw ma malakat aymanukum. Jadi kalau kalian tidak bisa adil, maka satu saja gitu. Nah, tetap menurut Muhammad Abduh dalam penafsiran ayat ini, beliau punya kitab tafsir Al-Manar, kitab tafsir sangat besar. Beliau mengatakan keadilan itu sifatnya imaterial dan memenuhi syarat yang imaterial itu sulit. Ya, itu kenapa kemudian Muhammad Abduh mengatakan poligami itu dilarang dalam Islam. Dan sebetulnya begini, kadang-kadang ada orang yang hanya mengolok-olok Islam misalnya ya di luar sana dengan ajaran poligami itu, padahal arahnya sebetulnya Islam itu justru membatasi. Dulu kan Islam ini turun di tengah-tengah komunitas masyarakat Arab yang tidak membatasi jumlah istri, dan itu lumrah di mana-mana, saya kira dulu begitu. Sultan-sultan di Jawa juga dulu istrinya sangat banyak. Turki Utsmani itu ada istana yang misalnya kamarnya 365, artinya setiap hari itu satu digilir itu 1 tahun misalnya. Jadi Islam itu justru datang itu membatasi dari jumlah yang dulu tidak terbatas menjadi hanya 4 saja. Nabi Sulaiman dulu 1000 betul? 4000. Oh, 4000. Jadi praktek yang terjadi dulu memang seperti itu. Islam datang membatasi. Dan Nabi Muhammad sendiri sebetulnya 25 tahun berumah tangga dengan Khadijah itu monogami itu. Makanya ulama-ulama kontemporer lebih cenderung pada keluarga yang ideal itu adalah keluarga yang monogami. Tetapi begini, kita harus di Islam itu ada yang namanya fikhul awlawiyat atau fikih prioritas. Jadi melihat konteksnya.
hukum asalnya tadi misalnya idealnya adalah monogami karena ini lebih pas dan sejalan dengan kaidah fikih darul mafasid muqaddamun ala jalbil masalih, menghindari atau menghindari potensi resiko atau hal yang negatif itu lebih didahulukan. Poligami itu misalnya tadi berpotensi terjadinya kekerasan dan lain sebagainya, itu lebih didahulukan. Menghindari resiko itu, menghindari keburukan itu lebih didahulukan sebetulnya daripada meraih potensi kebaikan. Misalnya dengan alasan dengan poligami ada kebaikan ini. Tapi menghindari keburukan itu lebih didahulukan sebetulnya. Darul mafasid muqaddamun ala jabil masalih misalnya. Kemudian ada potensi kezaliman karena adil itu kan perkara hati dan itu sangat sulit karena mungkin di antara sekian banyak istri misalnya orang yang poligami itu tentu ada kecenderungan kepada istri yang mana dia lebih condong gitu ya. Mungkin kalau soal nafkah sehari 10.000 masing-masing itu mudah, tapi soal keadilan itu termasuk dalam al-mail wal mahabbah. Jadi kecenderungan hati, ini kan sulit gitu. Tentu penilaian istri muda dan istri tua itu mungkin tidak sama gitu ya. Dan ini sulit dilakukan. Kemudian tentu masyarakat sekarang, kondisi masyarakat sekarang itu sudah berbeda perspektifnya. Memandang bahwa poligami ini sebagian masyarakat ya melihat poligami ini tidak baik misalnya gitu. Tetapi dalam konteks khusus poligami itu mungkin diperlukan, misalnya adalah dalam kasus misal ya, ini kan mengandai, ini nggak bicara data. Pada masa ketika perang itu sangat masif misalnya dan laki-laki banyak terbunuh di medan perang, sementara ada banyak janda yang sudah tua misalnya tidak mungkin lagi mencari uang. Kalau janda yang, makanya jangan mengatasnamakan sunnah kemudian menikahi perempuan yang muda-muda. Nabi dulu poligami itu setelah 25 tahun dengan Khadijah monogami, Khadijah meninggal kemudian menikah dengan beberapa perempuan itu selalu ada motif yang mendasari. Misalnya menikahi Saudah itu sudah sangat tua sekali, sudah 60 tahun ke atas misalnya, dan bukan perempuan yang cantik dan seterusnya. Dulu kan memang dibutuhkan pada saat itu kadang-kadang untuk kepentingan politik. Misalnya dulu itu kan zaman kerajaan misalnya untuk membangun hubungan yang baik dengan kerajaan yang lain di besanan misalnya menikahkan dan sebagainya. Mungkin lainnya misalnya diperlukan untuk kepentingan dakwah misalnya sebagai orang asing masuk dulu ke tanah Nusantara berdakwah, gimana caranya bisa membumi dengan masyarakat, maka menikahi perempuan lokal misalnya, padahal di negara asalnya mungkin sudah punya istri. Nah itu jadi, atau dalam kasus-kasus yang lain misalnya istrinya misalnya sudah tidak mampu menjalankan fungsi rumah tangga dengan baik. Ini nggak hanya tentang alat kelamin ya, sekali lagi kadang-kadang juga tapi ada ini kasus yang relate ya Gus ya? Iya, tentu kasus saja. Yang relate di kehidupan Kadang-kadang sehari-hari. ada fungsi sosial misalnya, saya misalnya menemukan ada kasus seseorang menikahi perempuan janda tidak pernah digauli, dia hanya ingin melindungi dan menafkahi saja, nggak pernah dikumpuli itu. Dalam artian tidak pernah diajak berhubungan seksual. Misalnya ada yang seperti itu. Jadi ini dalam kondisi seperti ini juga ada aspek sosial, politik. Jadi intinya adalah bahwa poligami ini semacam emergency exit ya, pintu darurat sebetulnya. Jadi poligami ini ketika tidak diperlukan, pintu darurat itu kan kalau nggak diperlukan jangan dibuka. Poligami kalau nggak perlu ya nggak usah dilakukan. Gitu. Tetapi pintu darurat itu tidak boleh ditutup secara permanen. Dalam kondisi tertentu itu dibutuhkan misalnya. Jadi kira-kira seperti itu secara Tapi ukuran darurat orang-orang itu relatif Gus ya? Iya. Tentu kan tadi saya bicara konteks kan. Konteks masing-masing. Jadi ini kenapa tidak bisa digeneralisir. Jadi orang-orang yang poligami ini kita lihat dulu faktornya apa, konteksnya seperti apa. Jadi seperti itu, nggak bisa digeneralisir untuk semua orang haram, untuk semua orang halal misalnya. Kalau wajib kan nggak ada, memang nggak ada ulama yang mengatakan poligami itu wajib, tidak ada. Ada yang memperbolehkan sebagai emergency exit tadi. Tapi ketika kita membahas soal hukum positif, jadi tadi kan hukum fikih. Maka di dalam fikih itu ada kaedah itu bunyinya adalah hukmul hakim yarfaul khilaf.
putusan pemerintah itu menghilangkan khilafiyah. Jadi dalam konteks negara misalnya memperbolehkan, mengatur, maka hukum itu yang diikuti. Jadi misalnya, tapi ada negara tertentu, karena kita lihat kebijakan negara-negara mayoritas muslim itu berbeda soal poligami. Ada negara Tunisia misalnya, dia melarang poligami. Tapi ada beberapa negara yang masih membuka pintu poligami seperti Arab Saudi dan banyak negara-negara yang lain. Di Indonesia kan itu diatur. Justru dengan diatur itu menurut saya baik ya. Karena ASN itu boleh melakukan poligami, tapi kan syaratnya berat sebetulnya. Dan prakteknya ternyata sangat sedikit gitu. Kita kalau bicara datanya tadi dari Kementerian Agama, sebetulnya prakteknya sangat sedikit sekali. Dan ketika diatur itu menurut saya lebih baik lah daripada terjadi penyelewengan gitu. Boleh saya tanya? Boleh banget ditanggapi Bu Ratna, tapi kita harus tidak hanya di catatan demokrasi.